assalamualaikum. Bangun dari vakum, hidup aku susah senang walau keras aku tampung. Buang gengsi sadar diri, orang susah bukan senang. Hidup aku sederhana bukan dari orang kaya, tinggal minta langsung ada. Cuma butuh perjuangan, kerja pagi sampai malam. Aku harus banting tulang, basah kering keringatku jadi saksi di tubuhku. Kerja aku tidak tetap sana sini pindah tempat. Dalam diri aku tanam, jiwaku harus semangat. Andai siapapun jodohku akan aku ceritakan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Aska. Pada video kali ini saya akan membagi tentang kisah-kisah guru sejati. Bahwasannya saya telah membaca dalam sebuah buku guru sejati seperti ini. Saya telah membaca bahwasannya jikalau ada suatu murid di antara dalam kelas salah satu murid malas, nah kita bisa membuat murid malas itu yang sering ditertawakan, yang sering dibully oleh anak teman-temannya, kita bisa membuat dia itu supaya dibanggakan oleh teman-teman yang lain yang dulu tadinya suka membuli dia, sekarang jadi membanggakan. Apa caranya? Simak tips-tips dari saya berikut ini. Setelah saya mengambil dari intisari dari buku ini, saya belum membacanya sampai akhir. Tapi ini buku ini memiliki yang namanya sebuah konsep-konsep cara mengajar murid yang baik dan benar. Bahwasannya dalam suatu bimbingan belajar mengajar, belajar dan mengajar itu berbeda. Belajar itu ya suatu pelajaran, ilmu tidak bisa kita pegang. Yang kita bisa pegang hanya catatan. Kenapa? Karena ilmu itu bagaikan hewan buas. Yang dimana kalau hewan buas, kalau kita mau hewan buas itu tidak kemana-mana, kita harus ikat dia. Sama seperti ilmu, kita harus ikat dengan tulisan. Bahwasannya cara guru supaya membuat orang-orang yang sering dilecehkan maksudnya dibully karena dia terlalu bodoh gitu, malas. Nomor satu, guru itu harus yang namanya memberikan suatu materi yang lebih awal kepada murid bodoh, yang dimana materi itu akan dihafalkan kepada seluruh murid agar mereka bisa membacakannya di papan tulis ketika pelajaran yang akan datang dimulai. Nah, yang pertama itu jikalau kamu menemukan siswa bodoh yang sering diketawakan oleh orang lain, yang pertama, semisal kamu guru ya, semoga kita semua bisa menjadi guru, amin. Semisal kamu guru nih, kamu melihat ada anak bodoh nih, anak bodoh yang sering sering dijatuhkan oleh orang lain, sering diapain gitu. Nah, kamu bisa membuat dia itu supaya dibanggain oleh teman-temannya. Caranya bagaimana? Nih, caranya yang pertama, kamu memiliki sebuah lembaran, yang dimana lembaran itu akan kamu bagikan kepada anak-anak di saat jam pelajaran kamu yang akan datang. Nah, kamu kasih itu duluan yang namanya yang sebuah pelajaran yang akan kamu bahas di pembahasan yang akan datang. Kamu harus kasih ke dia duluan. Kamu harus kamu kan itu kamu bilang kepada anak itu, bilang dengan perkataan yang majas yang baik dan benar. Ini kamu harus hafalin contohnya nih, kamu harus menghafalkan kosakata yang ada di sini. Misalnya kosakata ini kamu harus hafalkan. Nah, minggu depan kamu akan dites supaya kamu bisa dibanggakan orang-orang lain. Nah, sudah begitu kamu kasih kepada orang bodoh, tapi kamu ingat ketika kamu berbicara dan mengasih itu, jangan sampai ada teman-teman dia yang sering melecehkan anak itu melihat. Karena akan menjadi yang namanya pilih kasih. Itu tidak boleh. Nah, bahwa jikalau kamu sudah begitu, nanti anak itu akan menghafal yang telah kamu beri, yang telah guru beri. Nah, ketika dia menghafal, terus dia hafal tuh. Pas saat pembahasan kamu yang akan datang sudah dimulai nih, misalnya contoh ini sekarang nih, kamu menulis dalam sebuah papan tulis, kamu menulis gini, terus kamu memberikan pertanyaan kepada anak-anak, siapa yang bisa menghafal ini. Nah, kamu kan yang telah memberi sebuah rangkaian rumusan yang harus dihafal, yang telah kamu tulis itu kepada anak itu pas dari minggu kemarin. Nah, ketika kan anak ini kan pasti otomatis sudah menghafal. Karena butuh waktu dia menghafal agak sedikit lama. Jadi ketika itu, nah pas ketika anak murid yang kurang pintar ini maju ke depan, dia tuh agak sedikit gugup. Nah, kamu itu harus menyupport dia. Ayo sini. Nih,
Jadi kamu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah setelah dia maju, dia memberikan semua ya, kosakata yang telah kamu tulis di papan tulis, dia hafal. Karena kenapa? Karena kamu udah mengasih dari kemarin. Nah ketika dia sudah hafal, maka pas saat dia sudah membacakan yang telah kamu tulis tuh, dia hafal. Nah kamu menyuruh anak-anak lain untuk tepuk tangan kepada dia, seraya berterima kasih karena sudah menghafalkan di sini. Nah dengan begitu orang yang sering dilecehkan orang lain akan sedikit berkurang di masyarakat ini. Bahwasannya pada video kali ini saya hanya membagi tips, satu tips saja. Mungkin sebenarnya saya bisa membagi tips banyak. Soalnya kenapa? Karena saya lagi ini juga. Jadi ingat bahwasannya jikalau kamu orang hebat, orang cerdas selalu menyiapkan semuanya dari sebelum hal itu terjadi. Sama seperti guru yang saya bagikan tips kepada Anda. Anda kasih sebuah pembahasan kepada dia agar dia mengerti terlebih dahulu. Nah minggu depan baru kamu jelaskan di depan banyak murid. Di belakang kamu papan tulis, kamu jelaskan itu. Setelah kamu jelaskan, kamu panggil anak murid yang mampu, yang sudah paham dengan penjelasan yang kamu telah jelaskan kepada mereka. Dengan begitu, orang yang telah kamu berikan penjelasan itu dari minggu kemarin, pasti dia sudah menjelaskan, pasti dia sudah tahu, sudah menerang, intinya sudah bisa memberikan pembahasan itu kepada orang lain. Nah, otomatis dia akan kembali menjelaskan bahwasannya. Nah, dengan begitu bahwa kamu sudah membangkit jiwa-jiwa pemuda Indonesia untuk lebih bersemangat lagi. Bahwasannya bukannya itu pilih kasih, ini yang namakan tips cara supaya kamu itu bisa menjadi guru yang baik dan benar. Sebenarnya banyak tips dalam buku ini, saya akan bagi kepada kalian. Bahwasannya saya hanya memberikan pesan kepada anak muda, seringkali lah membaca buku. Minimal baca buku 10 halaman setiap hari. Karena kenapa? Karena dengan kamu membaca buku, kamu pasti memiliki wawasan. Mau itu buku sejarah tahun 1900 ke bawah, 1900 ke bawah, kamu harus baca itu. Mau buku lama, mau buku baru, kamu harus baca. Karena kenapa? Karena kamu tidak tahu peristiwa yang akan datang itu lewat dari mana. Karena kenapa? Karena para peramal dulu, saya tidak pernah meyakini para peramal dulu itu kadang-kadang ada katanya yang benar. Seperti zaman sekarang ini bahwasannya sudah banyak ramalan-ramalan Jayabaya yang sudah terjadi di masa sekarang ini. Bahwasanya kamu itu tidak boleh menyepelekan orang-orang dulu yang telah memperjuangkan negara bangsa ini. Bahwasanya pada video kali saya ini hanya membagi tips gitu saja. Mungkin dari saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati penonton. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.